Selamat berjumpa kembali pada Digital Instructional Evaluation Tools course. Masih pada pembahasan yang sama tentang konsep dasar Learning Evaluation Tools. Pada bagian yang ketiga, kita akan membahas mengenai evaluasi dalam pembelajaran digital dan alat yang digunakannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada pembahasan sebelumnya telah dibahas bahwa komponen evaluasi terdiri dari 3 hal, yaitu measurement, assessment, dan evaluation. Untuk sekaligus mengulang kembali apa yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasanya pada evaluasi terdapat 3 tujuan utama, bagaimana yang tujuan-tujuan ini tentu akan mempengaruhi proses assessment dan proses pengukuran atau measurement. Yang pertama ada tujuan diagnostik, untuk mendiagnosa, hanya untuk memetakan saja. Kemudian ada fungsi atau tujuan yang formatif, untuk bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada tujuan sumatif, yang berfungsi untuk menilai atau melihat keberhasilan proses pembelajaran. Kemudian pada proses assessment terdapat 3 tipe assessment. Yang pertama assessment of learning atau penilaian dari pembelajaran yang biasa atau umumnya dilakukan untuk melihat hasil dari pembelajaran. Kemudian assessment for learning, yaitu proses assessment sebagai salah satu metode pembelajaran, di mana pelaksanaan pelaksanaan evaluasi dilakukan bukan untuk menilai tujuannya, tapi untuk menyampaikan materi, karena dilakukan sebagai salah satu tujuan untuk strategi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah assessment as learning, di mana assessment adalah menjadi bahan kajian atau menjadi bahan ajar yang dipelajari dalam pembelajaran. Ketiga jenis assessment ini tentu akan sangat mempengaruhi pola evaluasi yang akan dilakukan, di mana baik itu kontennya, soal-soal yang akan diberikan, hingga ke strategi pelaksanaan evaluasinya, tentu akan sangat berpengaruh pada jenis evaluasi apa yang sedang kita mainkan atau yang sedang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah tipe-tipe pengukuran atau measurement type berdasarkan caranya. Ada 2 secara umum, yaitu dengan cara tes dan non-tes. Pada metode evaluasi atau metode pengukuran tes, yang umum diketahui adalah terdiri dari 2 bagian, yaitu objective test dan subjective test. Sedangkan pada non-tes ada beragam cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengukuran dengan cara non-tes. Namun pada bahasan kita hari ini, kita hanya akan membahas yang dengan menggunakan penugasan project atau project penugasan, assignment project. Berikut ada tipe-tipe objective test yang merupakan merupakan jenis umum dari objective test. Yang pertama ada multiple choice, di mana multiple choice ini adalah ada beragam opsi dengan satu jawaban yang benar, atau kita lebih umumnya mengenal dengan istilah pilihan ganda. Kemudian yang kedua adalah true or false atau benar atau salah. Diberikan satu pernyataan dan kemudian 2 opsi, di mana opsinya itu adalah judgement kita
benar atau salah. Kemudian tipe yang ketiga atau jenis objective test yang ketiga adalah checkbox. Checkbox ini adalah variasi dari multiple choice, di mana multiple choice hanya ada satu jawaban yang benar. Pada checkbox ini biasanya bisa jadi lebih dari satu jawaban yang benar. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa seluruh jawaban, bisa seluruh opsi yang diberikan adalah benar semuanya. Kemudian yang keempat adalah pairing atau menjodohkan. Menjodohkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian yang kelima adalah short or limited answer, adalah isian terbatas. Ini termasuk pada objektif karena biasanya hanya ada satu jawaban yang benar atau ada beberapa variasi jawaban yang benar. Kemudian ada banyak lagi jenis objektif test lainnya yang dapat digunakan seperti mengurutkan, kemudian memberi skala dan lain sebagainya. Namun ini yang paling umum di antara tipe-tipe objektif test. Dan nanti akan berimplikasi pada penggunaan tools yang akan digunakan untuk memfasilitasi objektif test ini. Bahwa digital tools dengan objektif test type khususnya dan juga dengan measurement type yang lain, tetapi pada umumnya adalah fokus pada objektif test. Kita lihat jika objektif test dengan metodenya tadi ada multiple choice, true or false, checkbox, pairing, short limited answer, dapat tools yang digunakan ada sangat banyak. Ada Google Form, ada Quizzes, ada SurveyMonkey, Kahoot, Quizlet, LMS atau Learning Management System, dan lain sebagainya. Kemudian jika tesnya digunakan dengan subjective test, dengan metode yang beberapa bisa dipergunakan adalah presentasi, praktek, interview, atau long answer question. Ini bisa menggunakan tools secara dengan beberapa tools, diantaranya dengan menggunakan Google Form, menggunakan Padlet, Zoom, Google Meet, YouTube, maupun LMS dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan. Kemudian untuk tipe pengukuran yang non-test dengan menggunakan assignment atau penugasan, metodenya adalah penugasan project, dapat memanfaatkan digital tools berupa email, Google Suite, Gmail, Google Doc, Google Slide, Google Sheet, dan lain sebagainya, atau saat ini namanya istilahnya adalah Google Workspace, ataupun juga bisa menggunakan LMS atau Learning Management System, dan beragam tools lainnya yang relevan dengan penugasan project. Satu hal yang menarik pada sajian ini adalah munculnya LMS pada semua jenis tipe pengukuran, di mana dengan menggunakan atau mengoptimalkan fungsi evaluation tools yang ada pada LMS, apapun LMS yang kita gunakan tentu akan memiliki keunggulan tersendiri, karena pada umumnya setiap LMS atau Learning Management System itu sudah memiliki fitur evaluasi dan itu dapat kita manfaatkan. Walaupun jika kita mencari kelebihan dari tools pada evaluation tools pada LMS, tentu akan ada banyak kelebihan pada evaluation tools yang ada di luar LMS. Namun demikian, bahwa pemahaman kita terhadap apa tujuan evaluasi, kemudian jenis asesmen yang akan kita gunakan, beserta metode pengukuran atau measurement types yang akan kita
gunakan tentu akan berimplikasi secara langsung terhadap tools mana yang akan optimal untuk mendukung kebutuhan kita dan kita harapkan dapat menjadi alat yang dapat membantu proses pelaksanaan evaluasi kita menjadi proses yang menghasilkan hasil yang objektif dan otentik.